Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita berhasil Allah SWT karena pada jam ini kita bisa berkumpul guna membahas tentang penilaian yang saya ambil selaku kepala sekolah, yaitu dengan video, yaitu ada indikator yang kita nanti itu, yaitu kita upaya membuat pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah yang berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kedua kalinya salah satu salam dan dukungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat sehat, dan sampai hari ini kita masih dalam keadaan menyenangkan, dan semoga dari kiamat kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih atas waktunya pada hari ini kita bisa kumpul dan membahas indikator dan bahas itu yaitu singkat upaya menuju pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah yang berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di sini yang ingin saya bahas di situ yang pertama, persiapan dalam menentukan dan analisis rapor pendidikan, di mana kita sudah membahas, kita sudah mengisi rapor pendidikan waktu itu, dan sekarang sudah diupload, sudah di-link, dan di situ TKN sudah mengirim pada waktu itu. Dan di situ terlihat di rapor pendidikan itu yang ingin kita benahi. Nah, di situ ada indikator prioritas. Yang pertama yaitu ada di 1, perencanaan untuk proses pembelajaran efektif. Nah, di situ nilainya sangat kurang, di mana perencanaan pembelajaran di tingkat satuan PAUD itu belum kita susun dengan baik dan benar. Itu makanya kita masih ada kurang. Yang kedua yaitu di 3, pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Di situ capaiannya sedang. Itu capaian pembelajaran yang kita tahu belum sepenuhnya berfokus pada kegiatan yang membangun kemampuan fondasi. Dan E9, di situ ada penganggaran yang efektif dan akuntabel. Nah, jadi yang ingin kita prioritaskan di situ perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Nah, di situ itu yang perlu kita ingin prioritaskan, yaitu kegiatan yang perlu kita benahi, yaitu di mana saya selaku pendidik itu harus selaku kepala sekolah yang ada di TKN akan memberikan nanti pelatihan bagi para guru, yaitu bentuknya workshop lah, seminarkan, nanti akan kita ikuti baik itu melalui online, kita bisa melalui online ataupun offline. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, kita bisa belajar dari PNM. Mungkin ibu bisa mengakses, membuka bagian ibu di situ ada nanti bisa ibu pilih cara masuk di workshop seminar, kita bisa pilih di situ, bisa mendaftarkan diri melalui link yang sudah ada di PNM. Itu secara mandiri ya, cara kita meningkatkan kualitas pelajaran ini. Jadi terus yang kurang juga di sini kurangnya umpan balik konstruktif yang kita mendukung anak. Nah, di sini yang kurang tadi itu penganggaran yang kita akuntabel itu. Nah, di situ permasalahannya ternyata di situ kurangnya umpan balik yang konstruktif dan efektivitas yang mendukung anak. Nah, jadi guna kita yang ingin dibenahi itu, jadi supaya kita lebih lebih bisa meningkatkan untuk efektivitas yang mendukung anak itu, tentunya kita bisa berikan umpan balik kepada para pendidik dengan cara mungkin pas kita membuat alat peraga, terus membuat model adat, jadi lebih lebih berkreasi, tidak monoton. Istilahnya yang mungkin yang semester 1 jangan kita kembali bahas dalam tema tersebut. Nah, jadi kita harus bisa mengkreasikan supaya anak-anak tidak merasa bosan. Kita juga yang mungkin membuat alat peraga juga tidak monoton. Nah, ini akan kemarin ini nanti ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa mengembangkan modul adat kita, terus medianya, ataukah cara kita mengajar atau mengatur kelas tersebut. Jadi anak-anak supaya tidak boring ya, tidak bosan. Jadi seperti itu. Karena ini jelas ya, karena yang ingin kita capai itu supaya anak di dalam sekolah itu dia merasa senang, tidak merasa tertekan, tidak merasa terbebani, takut dan lain sebagainya. Terus di situ analisis yang kurang yang tadi ya, yang ke-9. Di situ. Nah, pelatihan yang berbasis tujuan untuk kepala satuan dan staff. Nah, karena ini langsung giling ya, rapor pendidikan ini langsung giling ke RKB yang tidak menghafiri. Di situ udah giling ya semuanya, di mana nanti RKT yang akan untuk tahun ini sudah jelas di situ yang harus kita ambil sesuai dengan rapor pendidikan kita itu
kepala atau pendidik belajar bersama agar dapat memahami cara membaca pembelajaran yang membangun pemahaman anak mengenal identitas diri. Nah itu yang RKT yang pertama. Yang kedua, kepala sabdik dan pendidik belajar bersama agar dapat menguatkan kualitas perencanaan dengan cara memodifikasi contoh ya, KSP dan modul belajar yang tadi kita bahas. Terus yang ketiga, satuan PAUD memanfaatkan komunitas belajar di luar satuan seperti kursus PAUD, bentuk komunitas belajar lainnya untuk memahami cara berinteraksi yang dapat membangun percaya diri dan ketangguhan diri pada anak. Satuan PAUD memfasilitasi kebutuhan belajar mendidik melalui pelatihan, berkunjung ke satuan PAUD lain dan mengundang narasumber memahami cara berinteraksi dan percaya diri ketangguhan diri pada diri anak. Nah ini yang belum kita laksanakan ini mungkin ya, yang jadi kita kayak studi banding gitu ya, studi banding ke TK yang lebih maju atau yang lebih yang telaten menggunakan program-program yang sudah ada. Nah kapan-kapan nanti kita bisa laksanakan, mungkin kita banding ke gedung kah atau ke abu api atau kemana ya, yang bisa terjangkau kita lakukan. Karena itu sebagai penghasilan dari kita supaya kita bisa mencatat kurang kita begini lah. Terus yang terakhir di situ di RKP kita itu kemitraan dengan orang tua wali, kepala sabdik dan pendidik belajar bersama agar dapat menyusun laporan hasil belajar yang informatif tentang kegiatan yang dapat dilakukan orang tua wali. Nah contohnya yang ini nanti seperti selain dari rapot yang akan kita berikan kepada peserta didik, mungkin kita di situ ada bentuk penghubung antara kemitraan dengan wali murid. Mungkin kita lakukan satu per satu semester. Nah contohnya mungkin nanti di saat kita berikan buku itu kita ceritakan ananda, contohnya ananda ini hingga satu semester itu tidak bisa atau kurang dalam konsentrasi kah, kurang dia dalam menyampaikan, padahal kita sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik pada anak kita. Jadi di situ nanti kita buat buku seperti itu. Jadi kita bisa. Jadi karena kalau kita kan hanya mendapatkan cuma berapa jam di sekolah, jadi tidak bisa kita semaksimal mungkin untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak, apalagi kita ada 15 anak dengan satu guru, jadi ya seperti itu. Nanti kalau mungkin kita ada kerjasama dengan parenting dengan wali murid, mungkin bisa mengurangi dan kita nanti contohnya dia akan mungkin nanti kalau udah di tolong orang tua mungkin bisa lebih cepat ya, jadi seperti itu. Jadi ada kerjasama lah supaya kita tidak terlalu banyak fokus sama anak kita tanpa anak tersebut sehingga yang lain tidak bisa kita pegang atau kita amati. Nah, seperti itu. Nah dari RKT ini, karena di sini juga kurangnya kita dalam membangun pemahaman anak mengenal identitas diri. Jadi di situ termasuk yang satu dan yang kedua, yaitu masuk dia untuk persiapan kita di modul ajar ya. Nah, dimana modul ajar yang ibu buat setiap hari atau satu minggu sekali untuk dibuat persiapan itu. Jadi betul-betul dilihat sesuai dengan topiknya supaya anak-anak apa yang lebih dekat, apa yang lebih dia senangi harus disesuaikan ya. Terus apa yang mampu kita berikan kepada anak itu tentunya harus dipersiapkan dari sejak mungkin. Kenapa harus kita buat modul ajar? Supaya kita tidak ngambang atau tidak meraba apa yang perlu saya ajarkan besok. Jadi kalau kita sudah membuat persiapan modul ajar ini selama satu minggu, jadi kita gampang untuk melihat dan menganalisa bagaimana kemampuan anak kita. Dan nantinya juga akan bisa mengurangi beban kita jika mungkin guru-guru teman-teman tidak bisa masuk atau dengan alasan sakit atau lain sebagainya, kita bisa digunakan oleh guru lain atau saya dan saya lihat modul ajarnya. Jadi kita di persiapannya, jadi yang akan menggantikan ibu itu tidak tambah, nantinya juga sudah ada persiapan yang lain. Nah di sini modul ajar sudah dibuat dan jelas di situ isinya tampilannya terdiri dari informasi umum, ada nama gurunya, jumlah kelasnya, jumlah anaknya, jenjang kelasnya. Bedanya dengan kurikulum Merdeka, kalau kurikulum Merdeka di modul ajar itu dulu ada profil pelajar Pancasila. Nah di sini bedanya kalau yang untuk ke kurikulum KNI gitu, kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia itu sekarang menggunakan 8 dimensi profil kelulusan. Di antaranya apa saja itu? Sama ya dengan yang tahun lalu, cuma bedanya ada ditambahkan kesehatan, komunikasi, dan keluarga. Itu ya namanya kita sama, kemandirian sama, ya dulu ya, kita sama, kolaborasi, dalam kritis sama ya. Terus kesehatan itu tambahannya ya, ada kesehatan, komunikasi, dan keluargaan. Kesehatan, komunikasi, keluargaan. Nah jadi di sana di setiap modul ajar, setiap ibu buat modul ajar itu harus ditampilkan dia. Nah, mana yang termasuk ya, disesuaikan dengan topiknya atau temanya. Jadi jangan sampai nanti temanya aku dan buku akan masuknya keluargaan. Nah, tapi apa tidak masuk keluargaan kira-kira? Aku dan buku masuk tidak? Yang masuk dia. Nah
yang cocok terpilih, yang cocok makan. Ketakuan tetap masuk ya kemandirian, kolaborasi bisa dia ya. Jadi dia sama-sama ingin mengenalkan kalau kolaborasi itu kerjasama antara teman bayanya ya, bisa dimasuk kolaborasi. Jadi di situ tetap diceritakan nanti ada 8 dimensi profil kelulusannya. Terus yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jangan sampai lupa tujuan pelajaran, tujuan kegiatan dengan kata kunci disesuaikan dengan subtema yang ada di atas. Subtemanya siapa? Nah ini subtema ini akan masuk nanti di peta konsep. Nah jangan sampai kita salah, peta konsep itu yang dimasukkan adalah kegiatan. Jadi ya subtema yang ada di sini ini akan masuk di peta konsep. Cuma di peta konsep itu terbicarakan. Kalau di modul ajar ini hanya secara umum saja kita. Contohnya subtemanya aku dan Pancasila. Nah tapi kalau di peta konsep itu kita lebih menjelaskan di sini. Mengenal Pancasila. Mengenal Pancasila. Pancasila itu seperti mata, terus gunanya untuk apa? Sebenarnya Pancasila, penggunaannya, manfaatnya bisa seperti itu. Itu dia kalau peta konsep ini kita lebih detail, gitu ya. Lebih detail. Jangan ditulis. Nah seperti ini mengenal Pancasila itu sudah masuk kegiatan ya, bukan peta konsep. Nah peta konsep itu adalah selanjutnya ada deskripsi umum kegiatan, terus alat dan bahan, sarana prasarana, dan sumber. Nah contoh cerita, walaupun kalau cuma ada cerita silakan dituliskan di sana. Kalau memang tidak ada seperti apa. Nah itu ada peta konsep, tolong ya, supaya tidak tinggal keliru seperti ini. Tahun lalu ada yang keliru, dia masukkan kegiatan. Nah selanjutnya masuk dia ke RPPN. Nah kalau RPPN itu sudah masuk ke RPPH karena sekarang sudah lebih simpel ya, tidak seperti tahun lalu pas kita kurikulum 13 ya. Sekarang kalau di kurikulum mereka sekarang menjadi kurikulum klasifikasi nasional. Nah ini seperti ini ya. Jadi kita cukup buat RPPN, dan RPPN sudah tercantum di sini karena sudah ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah nanti di tujuan kegiatan itu akan menjadi asesmen kegiatan itu. Nah contohnya di sini. Jadi tujuan kegiatan itu akan menjadi itu akan keluarkan di penilaian pada akhir nilai di sini. Nah di situ ibu akan tuliskan hari, tanggal, nama anak, terus indikator atau kegiatan yang dinilai. Baru keterangan IB, BD, SA dan seperti itu. Jadi kalau kita sudah membuat seperti ini, nanti di hari pertama contohnya kalau hari Senin di tema aku dan Pancasila aku. Nah ini kita udah lihat apa bedanya kegiatan hari Senin dengan hari Selasa. Sekiranya nanti kalau hari Senin dia mungkin di sini contohnya apa ya yang di kegiatan intinya. Kegiatan intinya itu mengenal panca indera di area bahasa. Nah di situ itu dia kegiatannya cara apa waktu itu ya? Ini masih di sama baik ini ya contohnya ya. Nah mengenal panca indera. Bisa nanti dia menggunakan langsung praktek ya. Nah kayak tadi itu kita langsung praktek anak-anak terus bisa bergilir, atau mungkin dia menggunakan anak itu langsung dengan anak-anak itu memperagakan langsung pada dirinya, mata dengannya untuk melihat, mulut untuk berbicara atau mengecap dan lain sebagainya seperti itu. Jadi di situ sudah jelas di kegiatan itu bermain tebak gambar. Nah kemungkinan mungkin ya di hari Senin di kelihatannya mungkin kurang bergairah atau kurang respon. Kita bisa hari Selasa itu kita membuat alat peraga atau metode pembelajaran kita supaya anak itu lebih bersemangat lagi daripada hari. Jangan begitu hari Senin bilang malas saya jangan kita putus asa, karena kita sudah termasuk guru hebat, guru profesional yang sudah menyandang guru profesional ya, sertifikat pendidik. Nah, jadi sudah jelas itu kalau kita sudah mempunyai sertifikat pendidik, kita sudah diakui profesional. Jadi seperti itu. Dan ini juga salah satu untuk meningkatkan dari analisis pendidikan kita. Jadi itu ya yang selanjutnya sudah dibahas. Nah jadi dari RKT yang sudah saya bagikan itu, dan itu adalah langsung masuk kita ke ini juga RKT ini langsung saling di atas. Jadi di mana atas untuk dana di UST tahun depan kita bisa tahu mana yang harus kita ambil dan mana dan berapa yang dapat tahun depan. Ternyata begitu kita lihat di atas itu kita kurang lebih mendapatkan dana 26 sekian ya, jadi 28 ya. Oh ya, karena di situ 46 siswa yang terbaca, 28 ya, jadi
Di situ bisa dilihat di atas langsung link apa yang harus kita ambil. Contohnya yang harus kita ambil itu ini kegiatan pembelajaran yang belum sesuai dengan tugas sehingga pembelajaran belum efektif. Jadi kita mengadakan pelatihan cara memodifikasi KSP dan modul ajar. Ajar apa? Mungkin kita nanti kita kembali mengaktifkan model komunitas belajar kita. Seperti itu ya. Terus yang kedua, dengan cara apa? Kita belajar secara otodidak atau online, kita buka PDM, ya. Kita ikut apa namanya di situ, workshop. Terus yang selanjutnya juga kita bisa sharing bersama teman-teman kita yang ada di sini. Terus kalau memang mau sharing, mari kita sharing ke lembaga yang lain. Bisa apa? Supaya kita lebih bisa meningkatkan kualitas diri untuk mencapai pembelajaran yang lebih berkualitas. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan sebelum kita tutup dan akhir. Mungkin yang pertanyaan saya kan ada Pemikiran itu harus ada apakah boleh tidak kita berhati-hati atau menurut tersebut menyatakan sebenarnya tadi sudah kita ini tidak dapat berhati apakah itu tidak termasuk bisa sebenarnya itu secara intinya berarti ibu sudah mengadakan pada itu secara pribadi atau secara khusus. Nah, supaya kita lebih lebih efektif, sebaiknya kita menggunakan itu ya ada ya bentuk basic itu. Jadi itu kita isi, nanti tinggal ibu ambil kita isi. Nah, jadi itu yang akan biar dia tahu nanti akan di situ ada kesan-kesannya gitu. Dan ada kita dia kesannya seperti apa di hari ini. Nah, jadi seperti itu dia ada di situ bisa kita balikan sama wali-wali. Kalau secara yang itu mungkin kita bisa suka lupa karena apa kita batas itu. Jadi secara kita menyelesaikannya bagaimana, ada apa kejadiannya kita tidak tahu. Lain dengan anekdot ya ini ya. Jadi kalau anekdot itu kan kejadiannya setiap hari gitu. Seperti aku lebih ceritanya. Jadi kalau yang ini parenting itu sebenarnya kita akan lagi ngomong itu. Jadi kita bisa tahu seperti apa dan bagaimana kronologisnya. Terus kalau kejadiannya seperti seperti apa dan solusinya apa gitu. Kalau sudah mungkin ya ada, tapi kita suka lupa siapa yang seperti ini kita bisa. Nah kalau kita sudah ada catatannya dari tahun ini, hari ini sekarang seperti apa kita bisa. Ada perkembangan apa yang maksudnya tapi makanya kita cukup lihat itu yang itu secara semester. Tapi nanti kita akan parenting itu, maksudnya kita parenting saat dia anak-anak itu kita merasa apa 14 kali ya, dengar 3 atau 3 bulan kita merasa sampai sekian bulan anak ini belum ada perubahan. Jadi disitulah kita parenting, kita namanya. Jadi kita bisa mengurangi. Nah, jadi begitu kita bisa tercapai nanti di semester 1. Itu maksudnya kita adakan. Ada. Jadi itu kita masukkan di USB di atasnya. Jadi nanti itu kesempatan kita pemberitaan ya, jadi kita terus yang untuk apa namanya modul ajar itu ya itu secara mandiri ya kita kita ada di sini kita cara diskusi terus lagi PM-nya kita ikuti. Tadi itu banyak sekali kalau kita kita memanfaatkan kita grafik ada di situ kita klik modul ajar terus membuat apa ada seragam terus ikuti pelatihan ada di situ ilmunya kita bisa. Dari